Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min qala syekh wal muallif rahimahullah taala wa dama an-naf'a bihi wa barakat fid darain. Amin. Radhiyallahu anhu wa ta'ala wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المدربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم فتح عليم فتاح عليم فتاح عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح عليم فتاح عليم فتاح عليم. قال رضي الله عنكم واعلم أن الله قد جعل بفضله ورحمته في النوافل جبرانا لما يقع من الخلل في الفرائض ولكن لا يجبر خلل الفريضة إلا بنفل من نوعها كالصلاة بالصلاة والصيام بالصيام والفرض هو الأصل والنفل تابع له. والذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ولا يتنفل أحسن حالا ممن يتعاطى النوافل ويقع في إهمال بعض الفرائض. فإياك أن تعرض عن شيء من الفرائض اشتغالا بشيء من النوافل فتأثم بترك الفضيلة ولا يتقبل الله منك النافلة. ويقع في ذلك من يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو عليه من العلم فريضة بظاهره أو باطنه. ومن يقعد عن المكسب مع القدرة عليه اشتغالا بنوافل العبادات ويترك عياله يتكففون الناس فقس على هاتين السورتين ما عداهما مما في معناهما. واعلم أنك لا تصل إلى القيام من امتثال ما فرض الله عليك من بعض السنن ما حرم الله عليك من معصيته وإلى العمل بما شرع لك من النوافل التي تقربك إليه زلفى إلا بالعلم وعليك بطلبه. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وبالعلم تعرف كون الواجب واجبا والمندوب مندوبا والمحرم محرما وتعرف كيف تؤدي الواجب وتفعل المندوب وتترك المحرم. فإذا لابد من العلم ولكن لك عنه وعليه وعلى العمل به مدار سعادتك في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam majelis kita yang telah tidur panjang 3 bulan lebih daripada liburnya orang-orang Arab ini. Orang Arab kalau liburan 3 bulan, lebih dari 3 bulan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Gak ada yang kena penyakit, gak ada yang kena bala, gak ada yang kena musibah, dialihkan segala kesusahan, kesulitan, keruwetan dan segala macam problem kehidupan dunia dan akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan kita yang paling utama. Tidak ada yang kita lebihkan dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, apapun coraknya, apapun ajarannya, apapun teorinya, apapun segala nilai-nilainya yang mereka bertentangan dengan Rasulullah, kita tolak. Kita nggak terima semua ajaran, semua teori, semua pemikiran, semua pemahaman yang bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya seorang mukmin harus menghindarinya, menjauhkan dari dirinya. Yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam benaknya hanya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diambil oleh para salafun salih, yang dibawa mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Itu yang harus menjadi prinsip kita. Enggak ada yang kita rasa takut selain kepada Allah. Enggak ada yang kita punya keinginan kecuali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya
adalah keluar dari jalurnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang punya harapan kecuali kepada Allah. Tidak ada yang punya rasa takut kecuali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yarju illallah wa la yakhafu illallah. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah, tidak ada yang ditakutin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waham, adalah khayalan, adalah bayangan aja, dugaan aja, sangkaan aja. Pada hakikatnya yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala apapun yang terjadi di muka bumi Allah, bahkan di langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih besar lagi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur di dalam alam semestanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu kita takutin, yang hanya kita takutin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yakhafullaha akhafahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut segala sesuatu kepadanya. Dan kebalikannya, man yakhafu ghairallah akhafuhu kullu syai'. Siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan beri rasa takut dari segala sesuatu. A'udzubillah min dzalik. Dan itu yang sekarang dilempar oleh orang-orang di luar Islam, selalu menakut-nakutin kita, umat Islam, umat yang beriman, umat yang mencintai Rasulullah, umat yang mengerti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, takut-takutin kepada sesuatu yang lebih rendah, lebih ringan, lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhawifunaka billadhi huwa min dunihi. Kalian akan ditakut-takuti dengan sesuatu yang lebih rendah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Kalau kita terus-terusan begini ya terus dah. Terus-terusan nggak ada bangkitnya kita, nggak ada sadarnya kita bahwa hakikatnya semuanya datangnya dari Allah, minallah, ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Allah kepada Allah, karena Allah, untuk Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Mesti itu yang menjadi prinsip hidup dalam hidup kita selalu, sehingga kita nggak dibawa dengan rasa takut yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tingkatkan rasa takut kita, keimanan kita, sehingga benar-benar kita takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dengan segala macam kemaksiatan diri kita yang mendatangkan bala, musibah, malapetaka yang turun di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waharal fasadul barri wal bahri bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nampak segala kerusakan di muka bumi karena tangan-tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak yang sudah Allah maafkan. Kalau Allah timpain semuanya, perilaku kita, kelakuan kita, perbuatan kita dengan sesuai perbuatan kita, hancur semua ini, nggak ada yang tersisa. Tapi Allah maafin banyak kesalahan kita, kerusakan kita, kekurang ajarannya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang Allah maafin. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita dari segala macam musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diangkat untuk umat Islam, terutama di negeri-negeri kaum muslimin yang sedang dalam keadaan direndung dengan segala macam musibah bala yang lebih besar lagi. Di Sana'a kemarin dibombardir lagi dengan tangan-tangan orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Masih aja umat Islam diadu dengan umat Islam sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, jangan sampai dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dibalik keadaannya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah min wabillah. Di dalam kajian kita yang lalu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita untuk menunaikan kewajiban kita, menjauhkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak daripada hal-hal yang sunnah, yang berusaha keras untuk memurnikan niat kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keinginan-keinginan selain mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam ibadah-ibadah kita. Disitulah kita akan dipakaikan oleh Allah pakaian cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gerakannya tadi
diamnya, gerak-geriknya, harakahnya, sakanahnya, gerak-geriknya lillahi billah, hanya untuk Allah, dan dia sadar kekuatan itu datangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak dari apa yang harus kita cari di kehidupan kita, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi itu, setelah kita menjalankan kewajiban, menjauhkan larangan, kemudian kita memperbanyak daripada hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, berusaha keras untuk memurnikan niat kita hanya benar-benar ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak nyari apapun kecuali buruk lillah Subhanahu wa taala. Dekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah punya keinginan seperti itu dengan amal ibadah kita, kita akan pakaikan pakaian cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya bekasnya, pengaruhnya cinta Allah di dalam diri kita. Setiap gerak-gerik hati kita, apapun yang ada di dalam keinginan batin kita, selalu ditunaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu luapan dari kasih sayangnya Allah kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alani la'udiyanna wa idza ista'adani la'udidanna. Apabila aku mencintainya, maka aku akan langsung memberikan apa yang dia minta, dan apabila dia minta perlindunganku, maka pasti aku akan beri perlindungan untuknya. Janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan awalan tadi, bil iqtida, tsumma al-ihtida, tsumma al-istifa, hal fawqa al-hal. Abdul Rahman bin Ali al-Mashhur, sahibul Bughiyah Rasyafat, Ali al-Mashhur. Beliau mengatakan bil iqtida, tsumma al-ihtida, dengan keteladanan, dengan mengikuti jejaknya, perintahnya, amalannya, dari yang wajib, yang sunnah ikutin. Tsumma al-ihtida, kemudian dia jadi contoh untuk orang lain. Bukan hanya membekas ke dalam dirinya, tapi membekas kepada orang lain yang melihatnya dia. Dia dijadikan contoh untuk kebaikan, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan idolanya di orang-orang yang melihatnya. Tsumma al-istifa, baru dia dapat pilihan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Hal fawqal hal, kemudian dia merasakan kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan di atas keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan dalam dirinya. Tapi mulainya dengan apa tadi? Dengan tidak, dengan meneladani Rasulullah SAW. Nanti kupas oleh Habib Abdullah bin Haddad bagaimana meneladani Rasulullah SAW kalau nggak dimulai dengan ilmu. Katakan di sini oleh Habib Abdullah bin Haddad, wa'lam anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi bin nawafil jubranan lima yaqa'u min al-khalal fil faraid. Tahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan keutamaannya dan rahmatnya fin nawafil, di dalam hal-hal yang disunnahkan, jubranan, sebagai penambal lima yaqa'u min al-khalal fil faraid, bagi sesuatu yang terjadi dari kekurangan-kekurangan dari kewajiban-kewajiban yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai, kalau yang kurang sholat ditutup dengan sholat yang lain. Makanya Allah jadikan setiap kewajiban ada sunnahnya. Sholat ada sunnahnya, zakat ada sunnahnya, haji ada sunnahnya, kemudian puasa ada sunnahnya, dan setiap jenis menutup jenis dari kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yajburu khalal al-fardhati illa bi naflin min naw'iha. Tetapi tidak menambal kekurangan yang nilainya wajib kecuali dengan sunnah dari sejenisnya. As-salati bis-salat, seperti salat dengan salat. Nambalnya salat dengan salat. Wasiyam bis-siyam, puasa dengan puasa.
Wal fardu huwal aslu. Dan kewajiban adalah yang dasarnya. Wan naflu tabi'un lah. Dan hal-hal yang sunnah adalah yang mengikuti kewajiban tersebut. Walladhi yu'addil faraidha, dan orang yang melaksanakan kewajiban, wa yajtanibul maharima, dia meninggalkan, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, wala yatanaffal, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang sunnah. Ahsanu halan, lebih baik keadaannya mimman yata'atan nawafil, dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang sunnah, wa yaqa'u fil ihmali fi ba'dil faraid, tapi dia terjatuh di dalam melalaikan sebagian hal-hal yang wajib. Fa iyyaka an ta'ruḍa an syai'in min al-faraid ishtighalan bi syai'in min an-nawafil, maka hati-hatilah engkau menyodorkan dirimu dari sesuatu dari hal-hal yang wajib dengan menyibukkan dengan sesuatu yang hal-hal yang sunnah. Makanya kemarin kan kita sebenarnya sudah diatur rapi lah kalau hadatnya. Yang wajib dulu, kemudian ngatur waktunya kita, yang wajib didahulukan, yang sunnah kemudian diatur oleh Allah hadat, apa aja dari sholat, dari zikir, dari baca Quran, dari hal-hal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya bab-bab ini sudah dianjurkan oleh Allah hadat untuk kita ngatur tugas-tugas kita harian, tugas waktu-waktu kita setiap hari, setiap malam. Ada kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Dan setiap orang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan berbeda-beda. Sebagaimana kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda.